Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang pelajaran Nahwu dengan buku At-Tuhfah As-Saniyah karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan sekarang akan kita bahas tentang an-naibu 'anil fa'ili, pengganti dari fa'il. Qala penulis matan Muhammad bin Daud As-Sanhaji mengatakan babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh. Bab tentang maf'ul yang tidak dinamakan sebagai fa'il. Yaitu wa huwal ismul marfu' alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Yaitu isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersama isim marfu' tersebut fa'ilnya. Artinya fa'ilnya dihapus. Wa aqulu qad yakunu al-kalamu mu'allafan min fi'lin wa fa'il wa maf'ulun bih. Jadi kalam dalam bahasa Arab adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Itu bisa saja terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Contohnya nahwu qata'a Mahmudun al-ghusna. Qata'a Mahmudun al-ghusna. Mahmud memotong pohon. Wa nahwu hafidha Khalilun ad-darsa. Contoh lain, Khalil hafal pelajaran. Wa nahwu yaqta'u Ibrahim al-ghusna. Contoh lain adalah dalam bentuk fi'il mudhari, Ibrahim memotong pohon. Wa yahfadhu Aliun ad-darsa. Ali menghafal pelajaran. Wa qad yahdhiful mutakallimul fa'il min hadzal kalam wa yaktafi bi dzikril fi'li wal maf'ul. Jadi, terkadang orang yang sebagai mutakallim, sebagai pembicara itu dia bisa saja menghapus fa'ilnya, menghilangkan fa'ilnya dari perkataan contoh-contoh yang tadi. Contohnya misalnya qata'a Mahmudun al-ghusna, bisa saja dihilangkan Mahmud. Nah, kalau misalnya dihilangkan fa'ilnya, bagaimana bentuknya nanti? Wa yaktafi bi dzikril fi'il wal maf'ul. Kemudian dia mencukupkan hanya menyebutkan fi'il dan maf'ul saja. Wa hina idzin, dan ketika itu yajibu alaihi an yughayyira suratal fi'il. Nah, kalau misalnya dia pengen menghapus fa'ilnya, maka wajib baginya, bagi orang yang berbicara itu, mengubah bentuk fi'ilnya. Wa yughayyiru suratul maf'ul aidan, dan juga dia wajib mengubah bentuk maf'ulnya. Amma taghyiru suratul fi'l fa sayatil kalamu 'alaihi. Adapun perubahan bentuk fi'il insyaallah akan dibahas pada pembicaraan setelahnya. Wa amma taghyiru suratul maf'ul fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Adapun maf'ulun bih, maf'ul, bentuk maf'ul itu, perubahan maf'ul bentuk maf'ul, maka diubah dari mansub menjadi marfu'. Wa yu'tihi ahkam al-fa'il. Kemudian dia dijadikan hukumnya hukum fa'il, yaitu marfu'. Min wujubi ta'khirihi 'anil fi'li. Dan dia wajib diakhirkan dari fi'il. Maksudnya disebutkan setelah fi'il. Wa ta'nitsu fi'lihi lahu in kana muannatsan. Kemudian menjadikan fi'ilnya sebagai muannas apabila berbentuk muannas, wa ghairu dzalika, dan lain-lainnya. Wa yusamma hina idzin naibul fa'il, atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Jadi ketika itu bentuknya sebagai dinamakan sebagai naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak dinamakan sebagai fa'il. Oke. Dalam masalah ini perlu diperhatikan bahwa kenapa diubah gitu? Kenapa diubah? Kenapa dihilangkan fa'ilnya? Ada beberapa alasan, salah satunya adalah karena takut.
Nah, misalnya, karena takut. Paham nggak? Misalnya, ada kejadian, misalnya siapa? Haki. Jalil ya. Nah, Jalil. Kasara nafidah. Misalnya Jalil mematahkan jendela, memecahkan jendela kan kaca, ya dipecahkan deh. Bisa dipatahkan nggak? Luka. Oke, Jalil memecahkan jendela kaca lah. Misalnya jendela kelas, antum ada jendelanya kan? Nah, jendelanya pecah dibuat oleh Jalil. Nah, karena misalnya siapa? Haki takut sama Jalil. Ketika ditanya oleh Ustaz Mudir misalnya, Ki, siapa yang mecahin jendela kaca itu? Jalil takut sama dia. Enggak takut ya? Siapa yang ditakuti di sini ya? Anggaplah lagi ya, anggap. Antum akhirnya nggak bisa jadi contoh ya. Nggak bisa diajak kompromi ya. Oke, siapa ya? Lutfi misalnya dibilang Mudir. Siapa yang mecahin jendela kaca? Nah, kemudian karena dia takut, maka dibilang Lutfi, kusirat an-nafidah. Paham ya? Nah, ini alasannya, salah satu alasan kenapa ada berbentuk seperti ini. Jadinya nafidatu. Paham ya? Nah, kalau enggak kenapa harus seperti ini ya? Kenapa enggak langsung aja gitu kan? Kemudian alasan kedua ya biar lebih ringkas gitu. Biar lebih ringkas. Yang pertama butuh 3 kata, sekarang hanya 2. Nah, iya, ini akan kita jelaskan. Oke. Kemudian sebelumnya ada yang terlupakan. Naibul fa'il sama ini namanya naibul fa'il atau apa? Al-maf'ul. Alladzi lam yusamma fa'iluh. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa penyebutan naibul fa'il ini lebih bagus dengan 2 alasan. Yang pertama, lebih pendek, mukhtasar. Lebih pendek ya kan? Cuman 2 kata, ini panjang. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Nah, berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah, ini semuanya kata, walaupun hu ini kata. Kemudian yang alasan kedua, apa? Ayo. Siapa yang tahu alasan kedua? Hah? Karena ini naibul fa'il ini bisa mewakili dia, naibul fa'il, bukan hanya dari maf'ul saja. Kalau ini kan jelas maf'ul. Naibul fa'il ini bisa mewakili dari al-jar wal majrur, wal dzaraf, kemudian apa lagi? Masdar dan seterusnya. Termasuk al-maf'ul juga. Kalau ini kan, kalau misalnya yang dihapus sudah jar wal majrurnya, kan nggak cocok ya? Iya kan? Ada, itu alasannya. Paham nggak ini? Haki kayaknya. Gimana Ki? Pusing ya? Kalau tadi yang sesi pertama agak mudah ya? Ingat ya? Oke, stop. Kita lanjut. Oke, perhatikan.
Taghyirul fi'li ba'da hadfil fa'il. Perubahan fi'il setelah dihapusnya fa'il. Qala fa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Apabila fi'ilnya adalah fi'il madi, maka dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Perhatikan misalnya kalau fi'ilnya madhi dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini karena fi'il sulasi. Nah, sebelum akhir adalah sin. Karena yang akhir adalah misalnya fi'il lebih dari bukan sulasi, rubai atau rukumasi. Contohnya misalnya apa? Zulzila. Nah, zulzila. Idza zulzilati. Idza zulzilat ard. Nah, zulzila. Nah. Ini huruf sebelum akhir. Ini huruf awal. Dumma awalu wa kusira ma qabla akhiri. Bukan huruf kedua ya. Bukan patokannya huruf kedua. Jadi huruf sebelum huruf akhir. Paham ya? Tanya nggak dihitung karena tanya tambahan. Tata anis ya. Huruf sebelum huruf akhir fi'ilnya. Paham nggak? Hah? Yang penting yang kasrah itu adalah huruf sebelum akhir. Huruf kedua sebelum akhir. Paham ya? Ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari misalnya apa di situ dumma wa kusira. Nah. Dumma awalahu wa futiha. Nah. Tuksaru. Nah, ini perhatikan. Tuksarun nafidah. Tuksaru nafidah. Bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi kusira ma qabla akhirih. Kasrah huruf sebelum akhirnya. Kalau ini futiha, fathah huruf sebelum akhirnya. Paham ya? Oke. أقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول. Jadi musannif Hasan Haji Ibnu Al-Ajrum mengatakan pada ungkapan-ungkapan perubahan ini terjadi pada fi'il ketika dihapus fa'ilnya wa isnadihi ilal maf'ul dan ketika disandarkan kepada maf'ul. Wa dzalika annahu idza kana madiyan, apabila fi'ilnya madhi, dhumma awwaluhu wa kusira al-harfu alladhi qabla akhirih. Berbaris dhammah huruf awalnya dan berbaris kasrah huruf sebelum akhirnya. Fataqulu quti'al ghusnu. Nah, contohnya tadi misalnya disebutkan di situ qata'a Mahmudun al-ghusna. Qata'a Mahmudun al-ghusna, jadinya quti'al ghusnu. Quti'a al-ghusnu. Wa hufidha ad-darsu. In kana al-fi'lu mudhari'an thumma awwaluhu wa futiha al-harfu alladhi qabla akhirih fataqulu yuqta'u al-ghusnu wa yuhfadhu ad-darsu. Paham ya? Tadi misalnya di situ disebutkan contohnya adalah qata'a Mahmudun al-ghusnu. Al-ghusna. Qata'a. Kemudian ketika dihapus fa'ilnya dihapus. Jadi quti'a al-ghusnu. Al-ghusnu. Ini adalah sebagai naibul fa'il
pengganti fa'ilnya. Yang awalnya dia berbaris fathah berubah menjadi dhammah. Karena i'rab fa'il apa? Marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammah. Kalau misalnya fil mudhari jadinya yaqta'u mahmudun al-ghusna. Jadinya yuqta'u al-ghusnu. Oke, sekarang aqsamu naibul fa'il. Pembagian naibul fa'il. Qala wa huwa ala qismain. Nah, sama kayak fa'ila, dua juga. Zahir dan mudmar. Fadh-dhahiru nahwu qaulika duriba Zaidun. Perhatikan kata Zaidun. Zaidun sebagai naibul fa'il. Duriba Zaidun. Wa yudrabu Zaidun. Ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Wal mudmar 12. Nahwu qaulika duribtu. Duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Paham ya? Kemudian dijelaskan wa aqulu yang qasimu naibul fa'il. Naibul fa'il kama inqasama al-fa'il. Naibul fa'il itu terbagi bermacam-macam, sebagaimana fa'il juga terbagi macam-macam, yaitu dhahir dan mudmar. Wal mudmar muttasil dan munfasil. Nah, mudmar itu terbagi dua, ada yang namanya muttasil bersambung, ada yang namanya munfasil terpisah atau terputus dari kalimat sebelumnya. Kemudian wa anwa'u kulli qismin min adh-dhamir 12. Macam-macam dari setiap dhamir ini ada 12 macam. Isnani lil mutakallim, dua untuk mutakallim yang berbicara, yaitu ana dan nahnu. Khamsah lil mukhatab, 5 untuk mukhatab. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas, kemudian musanna mutlaq, kemudian jamak mudzakkar, jamak muannas. Wa khamsatul ghaib sama. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mutlaq, jamak mudzakkar, jamak muannas. 12 jadi. Wa qad dzakarna tafsila dzalika kullihi. Wa qad dzakarna tafsila dzalika kullihi fi babil fa'il, pada bab fa'il. Fala hajata bina ila takrarihi huna. Nah, jadi tidak perlu diulangi ya. Pembagian 12 tadi. Yang dia sendiri bilang enggak perlu diulangi. Oke. Ini tadribu 'ala al-i'rab. A'ribil jumlatain al-atiyatain. Yuhtaramul 'alim wa uhina al-jahil. الجواب يحترم فعل المضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. العالم نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Kemudian uhina al-jahil. Uhina fi'l madhi mabni lilmajhul mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wal jahil naib al-fa'il naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Oke. Sekarang kita bahas tentang al-mubtada' wal khabar. Ya, kita selesaikan ini mubtada'. Targetnya selesai ya satu semester loh. Ya mubtada' aja, mubtada', khabar nanti. Waduh. Kepanjangan loh. Ya mubtada' aja ya, 2 halaman ya. Kita baca aja. Babul mubtada' wal khabar. Wal mubtada' huwa al-ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamili al-lafdhiyyah. Mubtada' adalah
Isim marfu, isim yang marfu al-ari. Apa mana al-ari? Ari. Ariyah. Apa mana ariyah? Nah, nggak punya baju. Anil awamil, lepas, maksudnya lepas, bebas. Anil awamil lafziyah, dari faktor-faktor yang lafaz, berbentuk lafaz. Wal khabar, khabar adalah ismul marfu' al musnad ilaih. Khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Wa aqulu al mubtada ibaratun amma ijtama'a fihi thalathatu umur. Mubtada adalah ibarat yang terkumpul pada mubtada tersebut ada 3 unsur, 3 faktor, 3 hal. Yang pertama an yakuna isman. Yang pertama isim. Fa kharaja an dzalikal fi'l wal harf. Jadi syarat mubtada itu harus isim. Nggak boleh fi'il dan nggak boleh huruf. Wasani an yakuna marfu'an. Syarat yang kedua adalah marfu, nggak boleh dia mansub dan nggak boleh majrur bi harfin jarrin asliyin. Wasalis an yakuna 'ariyan 'anil 'awamil lafdhiyah. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tidak boleh ada faktor-faktor yang berbentuk lafaz. Apa faktornya? Kalau dia misalnya kalau masuk faktor ini, penyebab ini, maka dia bukan mubtada lagi. Nah, paham ya? Bukan mubtada marfu' lagi. Bukan mubtada lagi yang jelas ya. Wa ma'na hada an yakuna khaliyan min al-awamil lafdhiyah. Makna dari lepas atau bebas dari awamil lafdhiyah ini adalah misl fi'lin wa misl kana. Kalau misalnya contohnya adalah kita buat misalnya tadi misalnya Zaidun qaimun. Kalau misalnya pertama apa? Bukan kana dulu, fi'il. Misalnya ra'aitu, jadinya apa? Zaidan qaiman. Jadinya apakah ini i'rabnya mubtada? Bukan. Jadinya apa? Maf'ulun bih. Jadinya maf'ulun bih. Kemudian kana, ketika dia dimasukkan misalnya Zaidun qaimun dimasuki oleh kana, maka dia berubah, bukan mubtada lagi jadi apa? Isim jadi kana. Nah, yang awalnya mubtada bukan jadi mubtada lagi. Makanya dia syaratnya harus lepas dari fi'il dan kana dan akhwatnya. Dhanna dan akhwatnya juga. Inna dan akhwatnya juga. Kana sama dhanna sama inna punya akhwat. Antum punya akhwat ya? Belum ya? Kalah antum berarti ya? Oke, yuk kita lanjut. Sampai mana tadi nih? Oke. Kana wa akhwatuha ya. Mislu fi'il. Contohnya adalah faktor yang mempengaruhi, yang mengubah mubtada tadi bukan menjadi mubtada lagi adalah contohnya adalah fi'il. Kemudian kana dan akhwatnya isim al-waqi' ba'da al-fi'il yakunu fa'ilan aw na'iban 'anil fa'il 'ala ma sabaq. Fa innal isma al-waqi' ba'da al-fi'il. Jadi kalau misalnya isim al-waqi' setelah fi'il, ini contoh ra'aitu Zaidun misalnya kita ubah ja'a Zaidun. Nah, yang kita awalnya pengen menjadikan Zaidun sebagai mubtada, ketika dimasuki oleh fi'il, maka dia bukan mubtada lagi tapi apa? Fa'il.
Isim setelah fi'il, nah itu maksudnya. Fa'innal isma al-waqi' yang terdapat ba'dal fi'il, setelah fi'il, yakunu fa'ilan. Nah, dia menjadi fa'il bukan mubtada lagi. Au naiban 'anil fa'il, atau bisa saja menjadi naib fa'il. Contoh ini adalah, contohnya quti'al ghusnu. Quti'a al-ghusnu. Ini fi'il, ini naibul fa'il. Ala ma sabaq, sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan. Wal ismul waqi' ba'da kana au ihda akhawatiha yusamma isim kana wa la yusamma mubtada. Isim yang terdapat setelah kana itu atau setelah teman-temannya kana dinamakan isim kana, bukan mubtada. Paham ya? Oke. Wa misal mustawfi hadhil umur as-salasah Muhammadun fi qaulika Muhammadun hadirun. Contoh dari yang memenuhi 3 syarat ini, 3 perkara ini, yaitu harus isim, harus marfu, dan harus apa? Bebas dari faktor-faktor mengubahnya tadi. Contohnya adalah Muhammadun hadirun. Fa innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu 'amilun lafdhi. Karena tidak ada sebelumnya mendahulinya amil yang mengubahnya menjadi bukan mubtada. Wal khabar huwa al-ismul marfu' alladhi yusnadu ila al-mubtada wa yuhmalu 'alaihi fayatimmu bihi ma'ahu al-kalam. Khabar adalah isim marfu' alladhi yusnadu ila al-mubtada, yang disandarkan dengan mubtada. Wa yuhmal 'alaihi fayatimmu bihi ma'ahul kalam. Kemudian sempurnalah kalam dengan mubtada tersebut, khabar tersebut. Wa misaluhu hadir min qawlihi Muhammadun hadir. Contoh khabar adalah hadir pada kalimat Muhammadun hadirun. Wa hukmu kullin minal mubtada wal khabar ar-raf'u kama ra'aita. Hukumnya setiap mubtada dan khabar itu apa? Rafa, sebagaimana yang kamu lihat pada contoh-contohnya kan. Wa hadha raf'u imma an yakuna bi dhammah dhahirah nahu Allahu rabbuna. Allahu rabbuna itu adalah contoh tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah pada lafdzul jalalah. Jadi ketika antum mendapati kata Allah, ketika antum mengirabnya jangan katakan Allah itu, bukan Allahu marfu'un, enggak boleh. Lafdzul jalalah marfu'un. Lafdzul jalalah marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammah dhahirah. Rabbuna marfu'un. Khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah dhahirah. Muhammadun nabiyyuna sama. Wa imma an yakuna marfu'an bi dhammah muqaddarah li ta'addur. Dan terkadang dia marfu dengan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah karena ta'adzur. Contohnya Musa Mustafa minallah. Musa Mustafan minallah. Musa mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah ala akhirih. Mana' min dhuhurihi at-ta'adzur. Mustafa juga khabar marfu'un wa alamat rafihi dhammah muqaddarah ala akhirih mana' min dhuhurihi at-ta'adzur. Wa nahu Laila Fudla, sama ya, Laila Fudla Nisa. Laila Fudla Nisa. Laila adalah sebaik-baik wanita. Fudla itu muannats dari afdal. Jadi kalau misalnya Ahmad Abdul Rijal, kalau Laila Fudla. Ini mudzakkar, ini maknanya sama, fudlan nisa. Paham ya? Wa imma yakuna bi dhammah muqaddarah ma'ana min dhuhuriha as-thiqal nahu al-qadi huwa al-ati. Al-qadi mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhiri mana' min dhuhuri
استقال وإما يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة له المجتهدان فائزان. Dan bisa saja marfu' dengan huruf dari huruf-huruf yang mewakili dhammah. Yang contohnya adalah al-mujtahidani faizani. Dua orang mujtahid sukses. Mujtahidani al-mujtahidani mubtada marfu'un wa alamat rafihi al-alif niyabatan 'ani dhammah. Faizan khabar marfu'un wa alamat rafihi al-alif niyabatan 'ani dhammah. ولا بد من في المبتدأ والخبر ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد ونحو محمد قائم والتثنية نحو المحمدان قائمان والجمع نحو المحمدون قائمون وفي التذكير كهذه الأمثلة وفي التأنيث نحو هند قائمة وهندان قائمتان وهندات قائمات. Paham ya? Jadi syarat pada mubtada dan khabar itu harus sama, an yatatabaqa fil ifrad. Kalau dia mufrad maka mufrad maka khabarnya mufrad. Mudzakkar maka khabarnya mudzakkar. Kalau muannas misalnya hindun qa'imah. Kalau mubtadanya muannas maka khabarnya muannas. Kalau misalnya mubtada'nya ini bukan contoh mubtada khabar ya. Misalnya Zaidun qaimun. Zaidani kalau musanna Zaidani qaimani. Oke, paham ya? Sampai di sini dulu pertemuan kita. Cuma setengah jam ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari channel Pendidikan dan Dakwah Binbas TV dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah Binbas TV dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.